Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Rabu, tanggal berapa nih? Tanggal 21 ya, jam setengah 8 malam. Oke, hari ini kita akan membahas saham lagi ya. Ini salah satu saham requestan juga. Ya, maaf kalau belum semua saham requestan kalian saya bahas begitu. Yang mau saya sampaikan adalah saat fundamentalnya bagus, kemudian rutin bagi dividen, entry aja guys ya. Kemudian untuk dividen yieldnya juga kalau masih gede ya, masih oke, entry aja, jangan khawatir begitu loh. Kenapa? Karena memang ada jaminan dividen di situ ya. Kemudian kalau fundamentalnya oke berarti keuangannya pun juga sehat ya. Nah, dividen yang oke itu yang bagaimana? Dividen yang oke itu adalah yang membagikan DPR-nya ya 50% ke atas lah ya. Nah, itu bagus guys, jadi entry aja, nggak usah khawatir guys. Itu meskipun IHSG merah terkoreksi begitu, emiten yang kalian entry pun juga merah, ya jangan khawatir selama perusahaan tersebut atau emiten tersebut itu rutin bagiin dividen, karena itu adalah return ya yang kalian dapatkan ketika saham kalian lagi merah begitu loh. Uang kalian nggak berkurang begitu, kalian masih bisa menikmati cuannya melalui dividen yang dibagikan guys, jadi nggak usah khawatir ya. Oke, hari ini kita akan membahas ANJT, Austindo Nusantara Jaya. Ini bergerak di bidang kelapa sawit guys ya, crude palm oil atau CPO. Kemudian ada tandan buah segarnya juga ya, ini sama seperti SSMS, kemudian TAPG begitu ya. Kemudian ini di Belitung ya. Jadi saya lihat sekilas di Belitung kalau nggak salah. Oh ini ya. Oh ada biogas ya. Perusahaan memiliki produsen tenaga listrik bertenaga biogas nih guys ya. Biogas berarti melalui limbah tanamannya begitu ya di Pulau Belitung. Oke. Didirikan 1993 berarti ini sudah mature ya. Sudah bagus lah ya. Sudah melewati masa krisis moneter. Kemudian industrinya ya makanan pertanian. Oke. IPO-nya 2013 sudah cukup lama juga guys. Kemudian jumlah saham yang beredar itu 3,35% dan di masyarakat itu 8,2, ini betul ya, 8,2 ya guys ya. 8,2% guys. Oke, yang perlu kalian cermati di sini adalah pemegang saham di masyarakat itu adalah 8,2%. Artinya ini tidak cukup liquid guys. Maksudnya kalau sebuah pasar ya, kita analogikan sebuah pasar begitu, untuk transaksi hariannya ya, ramainya pasar itu ya tidak tidak ramai begitu ya, sepi begitu. Nah, ini ditandai dengan ya yang hanya beredar di masyarakat itu 8,2% guys. Nah, yang bagus berapa? Yang bagus itu 30% ke atas. Itu bagus, rame. Artinya pergerakan harganya itu cepat kayak gitu. Kalau begini ya cenderung lambat sih, ya cenderung lambat begitu sih. Ya ini adalah strategi investasi guys. Yang pertama itu ada orang yang memang senang saat marketnya itu ramai guys. Ya ramai artinya untuk jumlah saham yang beredar di masyarakatnya itu adalah ya 30% ke atas lah begitu ya, itu bagus. Tapi juga jangan terlalu ramai ya, jangan terlalu ramai karena ya rawan juga kayak gitu loh. Kemudian ada juga investor yang memang gaya berinvestasinya itu adalah cenderung di saham-saham yang tidak liquid atau sepi begitu. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti ANJT ini kayak gitu. Nah, ya ada keuntungan kekurangannya juga sih guys ya. Jadi kalau saya jujur pribadi itu lebih senang berinvestasi di saham yang ramai. Kenapa? Karena harga pergerakannya itu cepat gitu loh. Kalaupun dia naik ya nggak sampai setahun setahun lah ya, kita udah cuan banyak begitu loh ya. Tapi selama fundamentalnya bagus guys, kayak gitu. Tapi juga ada keuntungan, kita berinvestasi di saham tidak liquid ya, tidak liquid atau di bawah 20% begitu, ya kalaupun dibanting tidak terlalu anjlok harganya guys, seperti itu. Itu ya guys ya. Kemudian untuk nama-nama dewan komisaris, direksi, anak perusahaannya bisa dibaca sendiri di sini. Untuk income-nya terbesar di sawit ya, minyaknya dan inti sawit ini.
kemudian ada juga keuangan dan juga jasa, tepung sagu ya, tapi tidak besar jumlah persentasenya dan lainnya. Itu ya. Jadi kebanyakan income-nya 98% itu didapatkan dari sektor sawitnya ya. Itu. Pergerakan harga sahamnya kita lihat dari IPO-nya ya cenderung ya turun ya ini. Uh, Downtrend ya guys ya. Dia kan IPO-nya 1200. Sekarang harganya 810 nih guys. Itu. Nah, tapi tidak cukup di sini aja kita analisanya, kita harus lihat laporan keuangannya dan dividennya deh, guys. Kalau dividennya masih oke, ya selama ya kalau harganya pun ini turun begitu ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya masuk aja sih, ya. Karena setidaknya kalian bisa menikmati tanpa dijual sahamnya, menikmati income-nya dari dividen yang dia bagikan. Ya, kalaupun dia nanti hijau ya itu bonus buat kalian ya capital gain-nya. Oke, langsung aja kita lihat untuk finansialnya, guys. Ya, ini sektor sawit ya, guys ya. Jadi memang beberapa waktu yang lalu di bulan apa itu ada pelarangan ekspor, tapi ini saya kurang tahu ini apakah ada ekspornya juga. Tadi tidak dijelaskan di sini untuk ininya ya, konsumennya siapa aja. Kayak gitu. Nah, itu juga berdampak nih, guys, bagi keuangannya karena larangan ekspor itu. Tapi sekarang kan sudah dibuka ya keran ekspornya akibat gudangnya ya atau storage-nya itu membludak seperti itu. Jadi pemerintah ngeluarin kebijakan untuk membuka keran ekspor CPO-nya lagi kayak gitu. Nah, kalau komoditas kayak gini kalian harus rutin juga cek dari harga CPO dunianya juga ya kalau diekspor, guys. Kayak gitu. Ya, langsung aja untuk laba bersih ya yang diatribusikan ke entitas induknya. Di sini sih kalau lihat sekilas itu ada penurunan, guys, ya. Di kuartal 2 ini sebesar 129 miliar, ya. Ini turun jika dibandingkan dengan kuartal 1 161 miliar, guys. Nah, dia sempat menyentuh hampir 200 miliar itu di kuartal 4. Ini kenaikan terbesarnya nih, guys, di sini. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2021 dan kuartal 2 2022, itu dia juga mengalami penurunan, guys, ya. Jadi laba bersihnya di kuartal 2 ini mengalami penurunan ya, dari kuartal 1 kemudian juga dari kuartal 2 2021, guys. Untuk kuartal 2 2022 ini. Nah, oke, nanti kita bisa pastikan apakah ini layak di koleksi atau enggak. Ya selama dividen yieldnya masih oke, ya kita layak lah untuk koleksi ya, begitu. Ya kalau di sini kita lihat laba bersihnya sih kurang menarik sih, guys ya. Kalau menurut saya pribadi loh ya. Kemudian untuk EPS, ya ini kenaikan terbesarnya di kuartal 4 ya jelas. Pernya 22 kuartalnya ya. Ini kalau menurut saya sudah kemahalan harganya segini, guys. Makanya dia cenderung downtrend, guys. Ya ini sideways sih selama 1 bulan ini. Selama 3 bulan dia turun ya, guys. Downtrend. Ya, turun ya dia ya. Ya, karena memang reaksi pasar ketika melihat laporan keuangannya di kuartal 2 ini menurun begitu ya wajar lah ya. Itu namanya juga bursa saham. ROE-nya 2 kali 2 4 ya, ini kalau menurut saya sih nggak menarik sih, guys. ROE cuma 4%-an. Kemudian ya kita lihat langsung di statnya, guys. R-nya 4 ya, kalau anualisnya sih ini masih belum mahal, guys ya. Kalau kita asumsikan setahun kayak gitu. PR-nya masih murah. Tapi ada yang lebih murah lagi dari ini, guys. KPG PR-nya masih 3, guys. Kayak gitu. Tapi ini juga masih oke sih segini. Nah, dari sini kita lihat EPS-nya berapa sih? 173. Dari sini kita bisa menghitung potensi dividen yield-nya di harganya sekarang, guys. Gitu ya, guys. Jadi kalau kita berinvestasi di suatu emiten begitu, jangan lupa kita harus, karena kita investor, kita harus memikirkan dia bagi dividen nggak sih,
gitu loh. Kenapa? Karena memang dividen itu adalah sebagai dua indikator guys. Yang pertama ya, ketika dia mencetak laba yang gede kemudian dia bagi dividen, ya kita percaya bahwa uh, itu laporan keuangannya tidak dimanipulasi, cashnya ada. Itu yang pertama. Kemudian indikator yang kedua yaitu dividen itu adalah indikator ya, sebagai indikator seberapa fair ya, seberapa adil perusahaan yang kalian pegang ya sebagai investor kepada investor-investornya, kayak gitu loh. Ketika dia mencetak laba yang gede, ya kita dapat apa sebagai investornya. Nah itu guys ya, bisa dijadikan sebagai dua indikator tadi. Itu penting banget sih bagi kita yang notabene posisinya adalah investor, seperti itu. Oke lanjut, untuk IPS 173 kita lihat dulu data RT ya guys. Untuk DPR nya dia pernah bagiin DPR berapa persen aja nih guys. HNJT. Oke 40% dan 25% guys ya. Tahun 2019 itu karena dia minus IPS nya, jadi dia nggak bagiin dividen kayak gitu. Oke berarti kita hitung rata-rata dividennya, dia pernah bagiin 40% ditambah dengan 25% dibagi dua data guys, dapat 32,5. Nah 32,5 ini dikalikan dengan IPS nya sekarang 173 dikali 173 dibagi 100 dapat 56,2 guys. Ini adalah potensi dividen yang dia bagikan di pembagian dividen selanjutnya ya, dengan asumsi IPS nya 173. Kemudian untuk DPR nya itu adalah rata-rata DPR dua kali dia bagiin ya, 40% dan 25% DPR nya, seperti itu ya, dapat 56,2. Dari sini kita bisa hitung dividen yieldnya dengan harga yang sekarang 810 guys, dibagi dengan 810 dapat oke 6,9% guys. Ini adalah potensi dividen yield ya kalau kalian nyerok di harganya sekarang 810 kayak gitu. Nah menurut saya masih worth it ya, walaupun tadi ada IPS nya penurunan begitu, setidaknya ada return dari dividennya sekitar 6,9% kayak gitu. Nah inilah betapa pentingnya kita memilih emiten yang kalau bisa ya rutin bagian dividen dan gede-gede DPR-nya, karena potensi return yang kita dapatkan dari dividennya aja itu udah gede. Capital gain itu bonus, itu menyusul guys. Kalau ya DPR-nya atau dividen yield-nya masih gede, pasti investor juga pada masuk gitu, pada masukin uangnya di situ, dan capital gain-nya pun juga kita bakal dapatkan guys. Itu sih kalau menurut saya dengan potensi dividen yield sekarang ya, itu masih oke 6,9% ya. Nah saya pun juga punya memberikan opsi sih bagi kalian ya, karena ini saham sawit. Saya juga ada rekomendasi saham lainnya yang menurut saya bagus. Yang pertama itu SSMS ya, SSMS. Kemudian yang kedua itu TAPG, itu juga bagus-bagus guys, kayak gitu. Ya, ANJT juga ini bagus 6,9% sih ya. Cuma tadi tidak liquid ya. Nah, ini tergantung strategi kalian guys, kan masuk di saham yang liquid atau tidak liquid gitu. Kalau saya sih cenderung saham yang liquid tapi tidak terlalu liquid ya, maksimal ya 50% kayak gitu. 30-50% itu udah cukup liquid sih bagi saya. Bagaimana kalau 80% ya? Saya ogah-ogahan sih ya. Kenapa? Karena memang ya transaksinya cepat banget begitu ya. Itu saya nggak minat sih kalau begitu. Oke, kita dari segi itu dari segi fundamental guys. Kalau dari segi teknikalnya kita lihat ya. Dia sideways ya guys. Iya, dia sideways guys. Kita lihat di sini. Oke, sebetulnya dia berada di area supportnya ini.
kita gambarkan dulu untuk area supportnya guys. Price trend. Nah ya betul kan. Nah ini area supportnya guys ya. Area supportnya kita kasih warna merah. Kemudian support yang kedua ya, saya agak jauh ya guys ya, karena ini cenderung tidak liquid guys ya. Di sini ya, ini area sideways sih sebetulnya, sideways sebelumnya. Nah ini kemudian ini kita panjangkan dulu ya guys. Nah area support berikutnya yang paling terakhir ya di sini, karena dia pernah menyentuh bottomnya ya di sini. Oke, iya guys, sebetulnya dia berada di area support yang pertama ya, di area 776 sampai 804 nih ya. Nah itu ya, dia nguji dulu sih guys, kalau dia turun di bawah 776 ya dia bakal menyentuh di area support yang kedua. Oke, tapi sejauh ini sih dividen yieldnya masih oke guys ya. Ya saya yakin sini masih bisa ke atas sih guys. Oke, kemudian ya kita coba gedein nih guys. Iya, di sini ada tarikan nih guys ya. Ada tarikan ini cukup menarik sih bagi saya ya. Oke. Nah, area TP di mana? Ya kalau menurut saya sih kalau dividen yieldnya masih oke begini sih nggak usah TP buru-buru ya guys ya. Apalagi nanti kan masih ada kuartal 3 kuartal 4-nya gitu, kalau dia bisa membuktikan bahwa labanya bisa meningkat lagi, lebih gede lagi daripada kuartal 2, ya dia bakal meledak ya. Bakal balik lagi ke ya sebelum-sebelumnya 1100-an. Begitu sih guys. Tapi kalau kalian mau tradingan ya tradingan paling area TP-nya di sini. Oh, sorry. Kita pakai trend line aja guys. Nih, sini 890-an lah ya. 890-an. Ini TP yang pertama. Kemudian TP yang kedua di sini. Ini adalah area crossing EMA-nya guys. Ya, area crossing EMA-nya di 990 ya. Kemudian yang kedua di sini 1000 ya. Gitu. Nah, jadi memang kalau saham yang tidak liquid gini ya kalian harus sabar guys ya. Kalau kalian mau nungguin capital lagi harus sabar. Kenapa? Karena memang transaksinya pun juga tidak liquid ya. Tapi selama dividennya masih oke sih, mau itu liquid mau enggak ya, kalian masih dapat returnnya dari dividen ya, minimal setahun sekali aja kayak gitu. Jadi nggak masalah sih menurut saya. Itu dari segi teknikal guys. Hari ini hijau ya. Ini juga pola chartnya juga bagus nih untuk hari ini ya. Dia penuh guys, hijau penuh ya. Nah ini bagus sih. Gitu. Oke, tapi dia belum membentuk EMA crossing ya. Ini belum konfirmasi sih guys. Itu masih ada ngetes-ngetesnya lah dikit ya. Itu ngetesnya di area berapa ya? Di area 800 berapa nih? 804 ya, 804 gitu. Ya mungkin itu aja guys dari segi fundamental dan segi analisis ini ya, teknikal dari ANJT ini, saham sawit seperti itu ya. Jangan lupakan pesan saya tadi, selama fundamentalnya oke, kemudian rutin bagian dividen dan dividen yieldnya juga di atas 4%, apalagi 5%, itu udah bagus banget, udah oke ya. Walaupun merah nggak usah khawatir guys, tenang aja ya. Mungkin itu aja dari saya. Selamat malam, tetap cuan, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di waktu, see you semua, bye.